Mantan Kajati Sumbar harapkan polisi segera mengungkap pelaku pembobolan rumah Haji Burnawan. Pesisir Barat, aparat kepolisian Resort Pesisir Barat diminta untuk segera mengungkap pelaku pembobolan rumah milik Haji Burnawan di Pekon Gunung Kemala Timur, Kecamatan Waikrui. Hal itu dikemukakan Yusron, mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Sumbar, sekaligus adik kandung Haji Burnawan kepada wartawan di kediamannya Rabu 24 September 2025. Menurutnya, sejak kasus pembobolan dilaporkan kepada kepolisian pada 22 Januari 2025 hingga kini belum menemui titik terang. Karena itu Yusron berharap dalam waktu secepatnya pembobol rumah kakaknya harus segera tertangkap. Dikatakan akibat pembobolan itu, Haji Burnawan kehilangan uang tunai dan perhiasan emas yang tersimpan di dalam brankas. Uang yang berhasil digondol jumlahnya lebih kurang 100 juta rupiah. Perhiasan emas lebih kurang 100 gram. Semuanya tersimpan di dalam brankas kuno, jelas Yusron. Ia menambahkan, polisi telah beberapa kali mendatangi rumah Haji Burnawan untuk melakukan penyelidikan, akan tetapi hampir 9 bulan lamanya belum membuahkan hasil. Keluarga sudah menyerahkan kasus pembobolan ini kepada polisi. Sayangnya pelakunya belum tertangkap. Oleh sebab itu, mewakili keluarga besar Haji Burnawan, saya meminta agar penegak hukum, polisi, segera mengungkap dan menangkap pelaku pembobolan rumah kakak saya. Secara dari 25 Desember, sedangkan kita tahu itu di 22 Januari. Jadi sekitar lebih kurang 1 bulan. 1 bulan. Apa aja Bang yang hilang barang itu? Yang hilang yang pasti isinya brankas. Apa aja sih? Isinya uang sekitar 100 juta. Nah, terus barang emas yang lebih kurang 100 gram ya. Itu belum juga masuk yang kecil-kecil. Apa ya? Ya seperti cincin, ya kan, perhiasan untuk pengantin, segala macam itu kan masuk semua itu. Jadi nilai apa yang hilang itu kan ada dua berangkas itu. Ya. Itu dalam satu berangkas apa dua berangkas? Enggak, satu berangkas. Satu berangkas. Yang barang emas sama duit itu satu laci, satu tempat. Tapi yang satu lagi itu surat menyurat. Tapi itu enggak diambil. Posisi rumah kita sendiri Bang, memang ditempatin apa memang kosong? Kosong. Memang jarang ditempati ya. Paling, tapi ada yang jaga. Paling sebulan sekali ada yang saudara yang bersih. Ibu-ibu, tetangga saudara. Tapi masalah untuk yang pegang kunci rumah ini kita bikin sama tetangga yang depan rumah. Kita sudah lapor polisi dari Sudah. Lapor polisi bulan apa? Saat itu kejadian kita langsung lapor polisi. Sampai saat ini nah itu yang kami sesalkan, enggak ada tindak lanjut sama sekali. Sedangkan informasi itu mungkin sudah 99% sangat akurat dari kita. Jadi saya mohon sama saudara-saudara rekan media, ya, tolong kalau bisa ya ini jadi inilah biar dari pihak kepolisian ya semangat menuntaskan kasus ini loh. Dan sebelum kita ini ketemu dengan rekan media, pernah nggak kita follow up dengan polisi? Apa sih bahasa polisi? Ya kata polisi masih didalami. Kita lapor polsek apa polres? Polres kita lapor semua. Sampai Polda. Polda belum. Hanya komunikasi aja saya per telepon. Minta dorongannya aja. Nilai total kerugian apa, Maman? Nilai total Perkiraan kerugian itu. kalau diperkirakan hampir mendekati 300 juta. 300 juta. Lalu apa harapannya dengan kasus ini, dengan polisi, apa supaya segera menuntaskan kasus ini, atau kalau tidak tuntas sama Polres Pesisir Barat, kita akan kemana gitu? Kami keluarga besar sangat mengharap supaya kasus ini cepat terungkap. Nah, kalau memang pihak kepolisian yang berada di pesisir tengah pesisir barat tidak bisa menuntaskan kasus ini, kami tidak akan berhenti cukup sampai di sini. Bila perlu kita sampai ke Polda. Artinya ini kasus ini pembobolan kasus pembobolan rumah
Ini harus ya rumah kosong harus tuntas. Ya? Harus tuntas. Bukannya kita nggak mau main hakim sendiri, tapi karena kita menghargai hukum, oke, kita ikuti proses hukum. Ya. Karena indikasinya bukti mungkin yang kita curigai ya udah ditangani polisi semua, kita lapor udah akurat. 99% udah sangat akurat dari kita laporan. Oke. Kalau yang pegang kunci bang, kita kan karena sebulan sekali, ada nggak yang kita titipin kuncinya? Siapa? Nama siapa? Nggak ada, hanya dia yang megang. Oh, hanya anak ya? Atas nama Enggak, hanya Andin Panuma ini yang megang. Karena dia Oh, naruh oh. barang-barang jualan dia kan di rumah sini juga nitip. Oh, gitu. Jadi mungkin yang salah satu tersangka yang perlu diperiksa ini, yang namanya siapa? Sulis ya? Ya. Sulis ini ya memang pembobol selama ini kan, yang memang sudah malam melintang itu kerjaannya. Nggak diperiksa sampai sekarang. yang selama ini tempat nongkrongnya. Nah, dan dia setiap malam nongkrong sama yang jaga rumah di depan. Dia bisa aja kan dia mempelajari, coba digendong, bisa berpohon, bisa saja kan kecurigaan itu kan bisa aja sah-sah saja. Ya, itu juga mohon maaf, Sudah. bukannya kita menuduh ya. Cuman setelah kejadian ini yang Semua masyarakat Pekon sini sudah curiganya ke mereka nih. Sudah kita curigai ini kok nggak pernah lewat sini lagi. Di situ yang ada. Bahkan dia muter belakang. Kan rumahnya situ mau dia Curigaan kita ada salah. berapa orang sih bang? Mungkin sekitar 5 orang lah. Tapi nggak boleh kita. Iya. Iya. Kita sebut saja jumlahnya, nggak usah kita sebut. Ya, lebih kurang 5 orang lah. Orang sini semua ya. Ya. Saksi polisi nggak yang dia curiga itu pernah diperiksa nggak? Sudah pernah diperiksa bahkan sampai 3 kali. Tapi nggak ada kejelasan. Sebetulnya gini loh, polisi ini udah sepaham dan sependapat dengan kita. Kecurigaan kita itu mereka udah menjurus ke sana, cuman karena mereka tidak mempunyai bukti otentiknya itu hanya itu aja. Bukti pendukungnya. Pendukungnya sidik jarinya apa. Tapi kalau menurut saya kan kita kan sudah menangani kasus ini kan bukan ini aja sih. Persesuaian antara jalan cerita ini kan sudah suatu bukti lah. Nggak harus bukti yang ini ada uangnya, harus itu. Apalagi sudah ada koordinasi dengan kejaksaan seperti ini. Makanya saya sekarang ini kan mungkin saya janji sama Pak Kajari Lampung Barat, mungkin besok atau apa nanti sore saya akan mengajak dia ke Kapolres cerita masalah ini. Ada apa sih? Kok sebegini amat? Siapa sih yang melindungi kasus ini gitu loh? Iya. Itu aja sih. Ya. Saya sih tidak mengharapkan kembali barang itu. Cuman kepuasan kita sama masyarakat ini yang udah pernah dibawa rumahnya itu puas gitu loh. Bapak sebagai, mohon maaf, sebagai APH ya. Iya. Saya udah pensiun ya. Kan saya udah sipil biasa sekarang. Ya, artinya kan Bapak lebih pengalaman. Mungkin dari sekian lama laporan ini, apa aja sih yang kira-kira menurut Bapak yang pendukung dan jadi ganjalan polisi untuk tidak menangkap tersangka? Ya alasan polisi penyidik Tidak ada sidik jari. sidik jarinya tidak ketemu. Dari hasil seldam, karena yang seldam turun itu ke atas inisiatif saya koordinasi dengan Polda. Apakah seldam ini hanya kamuflase aja karena mereka datang hari sore begini buru-buru mau langsung balik gitu loh. Alasan dia ada kerjaan dipanggil pimpinan di atas, kan juga bingung juga kan. Namanya tugas itu kan harus tuntas dulu selesai. Kan Pak harus balik-balik pulang kan. Berapa lama dia? Berapa jam? Hitung jam ya? Hitungan jam. Dari sisi pandangan Bapak sendiri, mantan kejaksaan, mungkin ada nggak sisi yang pendukungnya kira-kira untuk menjadikan tersangka itu dari Ya itulah kelemahan kita CCTV nggak ada, tapi ada beberapa kecurigaan. Salah satu istrinya pelaku ini kan tengah malam menghubungin ini keluar ini kan kelihatan ada yang melihat. CCTV ada, Cuma tidak. sudah di tangani polisi, tapi karena angkatan mereka tidak jelas. Ya kan? CCTV-nya orang depan juga itu, yang punya yang megang kunci. Oh gitu. Nah, Ya, cuman kan ya kalau bisa kan memang kronologinya itu kan udah terjadi jam sekian, dia lewat, balik lagi jam sekian itu kan kita bisa merujuk. Jadi Padang, Sumatera Barat, Siti Lampung. Kelihatan di CCTV itu nenteng kayak kelihatan barang dalam hitungan menit itu. Dari Bisa kita gambar tunjukkan. dari CCTV itu. Ah, itu berhubungan itu.
kita sudah diunjukkan. Yang perempuan ini istrinya salah satu pelaku ini yang rumah sebelah. Polisi. Terus jangka pendeknya apa, Cung? Jangka pendeknya harapan dengan apa aparat penegak hukum khususnya kepolisian? Apa sih? Memang saya sengaja pulang untuk meminta kasus ini diselesaikan tuntas. Saya tidak mengharapkan itu kembali, tapi harus terungkap. Makanya saya koordinasi dengan Kajari Lampung Barat dengan mau koordinasi dengan Pak Ibu Kapolres Pesisir Barat. Ya karena dia ada acara di Waitenong hari ini, saya bilang nggak apa-apa, selesaikan dulu tugasmu. Kalau memang nanti sore bisa kita lakukan, nggak apa-apa, besok juga nggak apa-apa, saya tunggu aja. Saya bilang. Hanya itu aja komunikasi terakhir. Tadi pagi saya teleponan dengan Kajari Lampung Barat.